Kamu kenapa di sini? Xingxin tidak bisa ditinggal sendirian. Tentu saja, aku harus di sini. Kalau tidak, bagaimana memastikan menggunakan sumsum tulang belakangmu? Untuk menyelamatkan anakku, Xingxin. Dia ngomong apa? Xingxin adalah anakku. Bagaimana mungkin? Mama, pakai bajunya dulu. Kesialan yang terakhir kali itu tidak berhasil. Ini adalah hasil susah payahku mendapatkannya. Kalau kali ini gagal lagi, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Mengerti. Nona, ye. Bagaimana kondisi anak kita? Tidak. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin dia bersamanya? Rupanya apa yang dikatakan Yesia itu benar. Kecocokan berhasil. Sudah dalam operasi. Kamu tenang saja. Xingxin kita pasti akan baik-baik saja. Xia, selama ini kamu sudah bekerja keras. Demi Xingxin, aku rela melakukan apapun. Empat tahun pernikahan, rupanya aku hidup menjadi lelucon terbesar. Suami adalah milik orang lain. Bahkan anak yang rela mengorbankan nyawa juga milik orang lain. Luai, Yesia. Rasa sakit yang kualami hari ini, suatu hari nanti, pasti akan kukembalikan kepada kalian. 100 kali lipat. Xingxin, kita sangat lucu. Ayo, main mobil-mobilan ini. Betapa hangatnya orang yang tidak tahu. Mungkin mengira ini adalah keluarga yang sesungguhnya. Mama, kamu sudah pulang? Xingxin sangat merindukanmu. Anak yang telah kujaga dengan sepenuh hati selama 4 tahun ini ternyata adalah anak suamiku dan wanita simpanannya. Kamu masih ingat untuk pulang saat anak menjalani operasi kamu tidak ada. Sekarang berpura-pura seperti ini untuk siapa? Kamu kenapa? Menangis apa? Pasti, habis bersenang-senang. Pulang terlambat, lalu pura-pura kasihan di depanmu. Nona Sho begitu sibuk. Operasi untuk anak kandungmu sendiri saja tidak sempat hadir. Anakku, kamu ini orang. Kamu gila. Berani-beraninya, berani juga mengangkat tangan. Kalau bukan karena Xia yang mencari donor dan merawat Xingxin. Menunggu kamu pulang, anak ini sudah... Kamu memukulku selama 5 tahun pernikahan. Kamu tidak pernah sekalipun menyentuhku. Aku memukulmu karena kamu ini pria buta yang bodoh. Xingxin yang baik. Nenek ajak kamu ke kamar ya. Kenapa aku memukulmu kamu tidak tahu? Aku dari mana tahu? Kamu ini kenapa? Kamu sakit. Kamu kenapa? Kamu sakit. Jangan ikut campur. Barang-barangku mana? Kamu tempatkan anak. Ya, Xia, tinggal sana. Lebih mudah merawat anak. Kamu tidur di kamar tamu. Mereka mau tidur di kamar tamu. Ini di kamar anak. Atau di kamar tamu. Apa yang kamu omongkan? Aku masih tidur di kamar tamu. Nona Su, jangan khawatir. Aku hanya beberapa hari ini menggantikanmu, merawat kehidupan dan kebutuhan sehari-hari tuanmu. Iya, cuma satu tidur saja. Bukan karena Xia. Dia bisa merawat Xingxin. Mana ada waktu kamu untuk keluyuran? Aku bukan sekali untuk kamu begini, menginjak-injak ketulusanku. Baik, Luai. Aku penuhi kebaikan hatimu. Yui, ayo kita turun ke surga. Pergi. Ayah akan makin investasi lagi untuk Luai. Dia sedang menghubungi Ali Top untuk membantu Xingxin. Tidak perlu lagi. Usah saja. Jangan urus lagi. Aku ingin Luai bangkrut. Ingin dia hancur reputasinya. Rumah ini sudah tidak ada lagi menjadi sayang. Jangan nakal. Suyue sudah pulang. Kamu takut apa? Bukankah begini lebih seru? Hari ini, aku lihat kondisi Suyue sangat tidak biasa. Sikapnya terhadap Xingxin aneh sekali. Dia biasanya sangat memanjakan Xingxin. Kamu bilang, jangan-jangan dia menemukan sesuatu. Tidak mungkin. Apa yang bisa ditemukan? Bayi mati yang dilahirkan itu bukan kesulitan yang baik. Tenang saja. Bayi mati. Anak yang kulahirkan adalah bayi mati. Betul juga. Aku tidak boleh lagi. Pasti mereka masih menyembunyikan.
Lebih banyak rahasia. Aku harus menyelidikinya. Bayar berapapun, aku ingin semua data. Persalinanku 4 tahun lalu di rumah sakit Sacred Heart. Luho, Yeshia, penderitaan yang kalian timpakan padaku akan kubayar kembali pada kalian. Bahkan jika Yeshia sekarang pindah ke kamar utama, barang-barang pentingnya seharusnya tidak dia bawa. Mari kita lihat apakah bisa menemukan petunjuk. Luhuai, kamu bahkan sudah mengalihkan rumah ini atas namanya. Ayo, aku janji, suatu hari nanti aku akan berimu kalung emas. Aku pasti akan membuatmu Hidup dengan baik. Sudah menikah 5 tahun, kamu hanya memberiku 1 gelang perak ini. Tapi untuk dia, uang, rumah, perhiasan. Kamu benar-benar rela untuknya. Ya. Nona Su, sudah larut malam begini. Apa yang kamu lakukan di kamar pembantuku? Tidak ada apa-apa. Barangku hilang. Maksudmu, kamu pikir aku mencuri barangmu? Bukankah begitu? Kamu sendiri tahu apakah mencuri atau tidak. Apa maksudmu? Apa yang kamu katakan pada Luhuai di hari aku kecelakaan? Jangan pikir aku tidak tahu. Tentu saja, aku harus di sini. Kalau tidak, bagaimana aku memastikan sumsum tulang belakangmu menyelamatkan putraku? Xingxin. Rupanya kamu sadar hari itu. Melihat suamimu sendiri dekat dengan orang lain, sakit ya? Kamu benar-benar pikir dia mencintaimu? Kalau tidak mencintaiku, mengapa dia mengalihkan rumah atas namaku? Dia paling mencintaiku. Yang dimanja juga putraku. Kamu, istri sah? Selain gelar kosong, apalagi yang kamu punya? Tahukah kamu, putra yang kamu manjakan bertahun-tahun itu, bagaimana perasaanmu? Dia adalah anak orang lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang apa? Melihat Nona Su datang ke kamarku tengah malam, aku hanya berkata beberapa patah kata. Tak disangka dia malah memukulku. Kamu ngapain lari ke sini? Ditanya 2 patah kata saja. Kamu malah berani memukul orang. Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu? Kamu bahkan sudah mengalihkan rumah itu untuknya. Bukankah itu cuma sebuah rumah? Xia telah menyelamatkan nyawa Xingxin. Kamu tidak membantu juga. Sudah apa? Masih tidak bisa menerima kompensasi kecil ini? Palu, jangan bertengkar lagi. Ini salahku. Yang meminta, aku kembalikan saja pada nyonya. Jangan bicara bodoh. Kamu telah menyelamatkan anakku. Ini memang hakmu. Kalau bukan karena tahu kamu sudah lama selingkuh, aku mungkin belum tertipu oleh akting kalian berdua sekarang. Kompensasi? Kamu hampir memberikan segalanya padanya. Bisakah kompensasi dilakukan seperti ini? Suyue, jangan seperti perempuan kasar. Pelit dan serakah ini. Sikapmu yang hanya memandang uang. Sungguh memalukan keluarga lu. Kamu pikir aku karena memandang uang? Apa aku salah? Kalau tidak, mengapa kamu terus-menerus membahas hal ini? Seburuk apapun aku memalukan, apa bisa lebih memalukan daripada kamu yang membela perempuan lain? Dan menuduh istrimu sendiri memalukan. Kamu ngomong apa? Dulu lembut dan tidak pernah membantah. Sekarang, seperti wanita gila. Luhuai, dulu kau tak pernah berkata kasar padaku. Sekarang kau malah memukulku. Sudah larut. Apapun masalahmu, bicarakan besok saja. Yeshia, jangan kira dia bisa terus melindungimu. Setelah kutemukan anakku, kalian akan membayarnya. Nona Su, aku dapat petunjuk tentang anakmu.
Nona Su, ada hasilnya. Yang Anda lahirkan dulu sebenarnya adalah seorang gadis, bukan bayi mati. Ada yang memalsukan surat keterangan rumah sakit. Gadis, Ya, dia masih hidup. Bersembunyi di keluarga Ye. benarkah? Ya, 100% benar. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Dia, keadaannya kurang baik. Sekarang di rumah sakit Sacred Heart. Kenapa? Mengapa dia di rumah sakit? Detailnya belum jelas kalau bukan keluarga. Tidak bisa mengetahui kamar rawatmu. Baik, saya mengerti. Saya akan pikirkan caranya. Rumah sakit, Sacred Heart. Aku bahkan tidak tahu dia di kamar mana. Bagaimana caranya mencarinya? Mama, kamu sudah pulang. Kenapa kamu makan es krim diam-diam lagi? Sayang jangan takut. Nenek di sini. Mana boleh dia mengatur. Kita mau makan ya makan. Jangan pedulikan dia. Baik. Sing-sing kita sungguh manis. Makanlah pelan-pelan. Dulu mertua selalu memanjakan Xinxin. Tidak mengizinkan aku mengatur apapun. Sekarang juga tidak perlu mengatur lagi. Nak, Mama pasti akan menemukanmu. Tidak baik. Cepat kemarilah. Sing-sing muntah dan diare lagi malam ini. Kenapa ini? Dia demam. Badannya panas sekali. Kenapa masih bengong? Cepat panggil ambulans. Pergi ke rumah sakit Sacred Heart saja. Dokter anak di sana lebih baik. Ayo, cepat ke rumah sakit. Sing-sing. Dokter bilang karena tubuh Xinxin lemah. Ditambah makan es krim terlalu banyak, baru menyebabkan radang susah kuat. Siapa yang membiarkannya makan sebanyak itu? Saya mana tahu akan begini. Dia cuma makan beberapa suap. Salahmu. Kenapa kamu tidak mencegahnya sedikit? Bukankah Anda yang bilang? Saya tidak berhak ikut campur. Kamu... Sudahlah, nanti kalau Xinxin bangun, harus minum bubur millet. Cepat pergi beli. Saya saja yang pergi. Shia, kamu tetap tinggal di sini jaga Xinxin. Baru saya tenang. Kamu yang pergi beli? Kamu tahu wanita di kamar 201 itu? Dulu dia membawa anak perempuan 4 tahun, tinggal di 304. Kurang gizi, kurus tinggal tulang terbungkus kulit. Bukankah itu penganiayaan? Saya lihat dia sangat perhatian pada anak orang lain. Kenapa pada anak sendiri begitu? Si ibu kandung. Ya, katanya obatnya sudah habis. Anak itu mungkin sudah tidak tertolong lagi. 4 tahun. Jangan-jangan. 4 tahun. Mungkinkah? Nanan. Benarkah itu kamu? Nananku. Nanan, kenapa kurus sekali begini? Nana, ini Mama. Mama, wanita jahat itu selalu memukulku. Nanan selalu menunggumu. Kamu tidak mau nurut, masih berani lagi tidak lain kali? Bicara. Masih berani lagi tidak? Bicara. Lantainya tidak disapu bersih. Malam ini tidak boleh makan. Mama, aku sangat merindukanmu.
Dokter, cepat, tolong selamatkan anakku. Kumohon. Anak ini sebelumnya bertahan hanya dengan tekad. Kamu datang terlalu terlambat. Mohon, terimalah bela sungkawa. Tidak, Nanan. Mama akan membawamu pulang sekarang. Nanan. Nanan. Mama akan membawamu pulang. Luwai, semua penderitaanku ini adalah karena kamu. Ayah, aku sudah putuskan. Aku akan bercerai. Aku akan membuat Lu Huai dan mereka membayar akibatnya. Anak sendiri tidak diurus, malah menggendong anak haram. Mana buburnya? Anak ini, kok mirip sekali dengan si gadis mati itu? Jangan-jangan. Kamu orang jahat. Kamulah yang membunuh anakku. Kamu gila apa? Suyue, kamu gila apa? Siapa yang membunuhnya? Kamu pembunuh. Benar-benar si kecil itu. Dia mati, itu sudah takdirnya. Apa hubungannya denganku? Bukannya sudah dikatakan untuk ditangani sebagai bayi lahir mati? Kok masih bisa ketahuan oleh Suyue? Cuma sampah yang merugi, sial banget. Mati malah bersih. Setidaknya dia cucumu. Kamu punya hati nurani tidak? Kamu pikir siapa yang akan peduli pada si kecil ini? Dia mati. Tidak akan ada yang mau melirik sekalipun. Kamu sedang apa? Kamu lagi ngapain? Suyue tiba-tiba muncul mau mencekikku. Aku takut banget. Suyue, sudah cukup mainmu. Sebelumnya main pukul orang, sekarang main tangan lagi. Kamu kesurupan ya? Aku yang main-main? Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Maksudmu apa? Bercinta dengan seorang pembantu membuatku membesarkan anak haram kalian selama 4 tahun penuh. Apa kamu punya hati nurani? Bukannya dibilang bayi mati ya? Aku baru lihat perawat yang menggendong keluar adalah bayi mati yang sudah tak bernyawa. Apa? Suyue melahirkan bayi mati? Suyue, semua milik keluarga Lu hanya boleh jadi milik anakku. Anakmu, biarkan dia hidup mati sendiri saja. Itu juga demi kebaikanmu. Dulu, kamu melahirkan bayi mati. Aku tak ingin kamu terlalu sedih. Wah, cuma pendek aja gak berani main pakai kayak gini. Si brengsek ini pantas dipukul, iya. Aku demi kebaikanmu. Kamu malah mukul aku. Kamu berani mukul orang? Lu, Huai, aku mau cerai sama kamu. Kacau, cepat halangi perempuan gila ini. Kamu jangan pergi. Aku lihat hari ini, siapa yang berani menghalangiku? Nah, Mama, bawa kamu pulang. Bagus juga ya, Suyue. Jadi jagoan ya. Tinggalkan aku. Kamu bukan apa-apa. Lihat, bagaimana kamu hidup sendirian. Nona Su, saya datang menjemput Anda pulang. Lu Huai, Yeshia, semua yang kalian lakukan pada anak perempuanku, utang ini. Aku ingin kalian membayar dengan darah. Kamu bilang, dia tidak benar-benar pergi kan? Tidak mungkin. Dulu dia marah. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Dia akan kembali kepadaku dengan patuhnya. Percaya tidak? Aku hitung sampai 3. Dia pasti langsung kembali.
1. Dua. Tiga. Wah, dia sudah berani ya? Menurutku, dia dimanjakan olehmu. Sekarang malah semakin menjadi-jadi. Harus diberi pelajaran lebih keras. Jangan biarkan dia mudah kembali. Bu, jangan marah. Kita lebih baik periksa cincin dulu. Baik, baik. Suyue, aku ingin lihat trik apa yang kamu mainkan. Jangan-jangan dia benar-benar pergi. Ayo, aku janji, suatu hari nanti aku akan memberimu gelang emas. Aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Dia benar-benar pergi. Yuyue, urusan pemakaman cucu sudah diatur. Aku sudah menyuruh orang memutuskan kerja sama dengan grup Lu. Selama ini, dia bisa berprestasi, juga semua berkat bantuanmu. Ya, awalnya aku ingin menunggu saatnya matang, lalu menyerahkan grup Su kepadanya. Tapi sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Lalu apa rencanamu ke depannya? Ayah, aku sudah putuskan. Aku akan mengambil alih grup Su. Aku akan membuatnya jatuh ke dalam lumpur. Bagus sekali, Yuyue. Seharusnya kau lakukan ini dari dulu. Apapun yang kau inginkan, ayah akan mendukungmu. Terima kasih, Ayah. Bagus, Suyue. Sekarang bahkan aku Tidak kau angkat. Aku tidak percaya. Kau bisa bersembunyi kemana saja. Siapa kamu? Aku ada di sini. Sudah cepatku. Siapa Suyue itu? Tidak kenal. Tidak ada orang seperti itu. Bukan kayu rumah Suyue. Masa tidak ada orangnya? Aduh, mana mungkin aku tahu siapa nenek Suyue? Kalau kamu tanya tentang penyewa sebelumnya, dia sudah lama pindah. Suyue, cepat keluar. Nanti kamu menemukan orang lain. Aku tidak akan percaya. Apa kamu gila? Kok malah nekat masuk paksa? Sudah aku bilang, aku tidak kenal Suyue manapun. Suyue, cepat keluar. Itu yang... Aduh, berisik amat, berisik. Nah, sayang, cepat sini. Ada orang gila di sini. Haha. Nomor 4. Asu, singgihlah. Cepat pergi dari sini. Kalau ketemu lain kali, aku pukul kamu sampai mati. Waduh. Tengah malam begini, kalian ribut apa? Mau tidur atau tidak? Mati? Tidak mungkin dia tinggal di sini. Aku ingat dia pernah bilang padaku. Dia selalu tinggal bersama neneknya. Ahuai, aku makan dulu sempat malam bertemu nenek. Nenek bilang sangat ingin bertemu kamu. Ayo, urusan usaha benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Aku rasa aku tidak akan pergi dulu. Baiklah, memang kamu sangat sibuk belakangan ini. Kalau begitu, kamu istirahat yang cukup. Sejak menikah, sebetulnya tidak pernah peduli tentang Suyue. Bahkan tidak tahu di mana orang tuanya tinggal. Kamu pergi sedikitku. Di sana mas ya? Baik, Balu. Sekarang ada satu hal. Kamu perlu tahu, grup Yue dan grup Longteng mengatakan akan membatalkan kerjasama dengan kita. Membatalkan kerjasama? Bagaimana bisa? Bukan sebelumnya kerjasama berjalan dengan baik. Bagaimana bisa tiba-tiba dibatalkan? Tapi... Tenangkan mereka dulu. Aku akan cari cara. Yuyue, karena kamu sudah memutuskan untuk mengambil alih perusahaan, kamu bisa menemui kepala grup He. Dia bisa membantumu. Grup He? Ya. Grup He dan keluarga kita selalu bekerja sama dengan erat. Kepalanya itu muda dan berbakat, layak untuk... Ayah, aku tidak punya pikiran lain sekarang. Aku mengambil alih perusahaan hanya untuk membuat Lu Huai membayar harganya. Selain itu, tidak ada yang penting. Baik. Baik. Terserah kamu. Bukankah kamu waktu itu di rumah sakit? Tak disangka Direktur He juga punya hobi berperan sebagai pengawal. Nona Su, ketemu lagi. Silakan duduk.
Presiden Grup He, tak disangka adalah tokoh populer kampus kita, kakak kelas He yang tampan. Bisa diingat oleh Nona Besar Su, juga merupakan kehormatan saya. Kamu sepertinya tampak lebih lesu. Belakangan ini ada banyak urusan. Mau tanya, untuk hidangan kita ada pandangan apa? Jangan tambah pedas, juga jangan daun ketumbar. Baik, Aku ingat dengan benar kan? Ia ternyata begitu hafal pantangan makananku. Dengar-dengar, kamu akan bercerai dengan Lu Huai. Akhirnya. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Maksudku, semua proyek perusahaan bisa kuserahkan padamu. Jika kau ingin membalas Lu Huai, aku juga bisa membantumu. Kau bercanda kah? Kamu bercanda ya? Aku memang ingin membalas Lu Huai, membuatnya membayar. Itulah sebabnya aku memilih untuk mengambil alih grup Su. Tapi hubungan kita hanyalah kerja sama bisnis. Tidak ada alasan bagimu untuk menginvestasikan semua proyek padaku. Membalasnya adalah urusanku sendiri. Mengapa kamu membantuku? Taruh di sana. Ini taruh di sana. Su Yue, aku suka kamu. Jadilah pacarku. Jika kamu setuju, terimalah bukit bunga ini. Bersama! Bersama! Aku mau. Aku sudah menunggu kesempatan ini. Sudah lama. Itu, aku ke kamar kecil dulu. Apa maksud perkataannya itu? Apakah itu seperti yang kupikirkan? Atau aku salah paham? Dia hanya ingin membantu saja? Bagus, Su Yue. Aku baru tahu kenapa kamu begitu ngotot ingin bercerai. Ternyata sudah selingkuh dengan pria lain. Lu Huai, jaga mulutmu. Kamu pikir semua orang sejorok dirimu? Tuan Lu, di tempat umum begini, perhatikan kata-katamu. Urusanku dengan istriku. Apa urusanmu ikut campur? Ayo, pulang denganku. Jangan mempermalukan diri di sini. Pulang? Pulang kemana? Pulang ke rumahmu bersama Yeshia. Dan anakmu itu, apa hubungannya denganku? Waktu itu aku cuma mabuk dan melakukan kesalahan. Pria mana yang tidak begitu? Aku sama sekali tidak punya perasaan padanya. Kata-kata itu cukup untuk menipu dirimu sendiri. Membuatku membesarkan anakmu selama 4 tahun dengan sia-sia. Ini juga mau kamu bantah. Siapa suruh kamu melahirkan bayi mati? Aku takut kamu tidak bisa menerima kenyataan. Makanya, cincin kuberikan untuk kamu besarkan. Ini semua untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Siapa bilang itu bayi mati? Dia jelas-jelas hidup dengan baik. Apa yang kamu omongkan? Waktu itu rumah sakit. Sudah membuktikannya dengan jelas. Jangan bicara ngawur di sini. Ayo pulang denganku. Aku tidak mau banyak bicara denganmu. Pergi. Pergi! Tuan Lu, tidakkah kau lihat dia tidak mau? Atau perlu ku panggil satpam untuk mengusirmu? Atau langsung melapor ke polisi untuk menenangkan Tuan Lu? Baik, Su Yue. Kau hebat. Tunggulah.
Sudah aman. Aku di sini. Istirahatlah lebih awal. Jangan terlalu memikirkan kejadian hari ini. Hari ini, terima kasih banyak ya. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Siapa? Ikut aku pulang. Woi, kamu gila ya? Kamu menguntikku? Jangan ribut. Ikut aku pulang dulu. Pulang kemana? Disinilah rumahku. Suyue, kenapa kamu masih sok kaya? Menyewa rumah semewah ini. Atau jangan-jangan kamu sudah menggantungkan diri lagi pada orang kaya? Apa itu tadi di restoran? Dia cukup royal mengeluarkan uang untukmu ya. Jaga mulutmu, karena kamu sendiri kotor. Lalu lihat semua orang juga kotor. Aku dia benar-benar. Dia ada apa? Maafkan aku ya, maafkan aku. Ikut aku pulang. Ya. Lepaskan aku dulu. Kita pulang. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Tuan Lu, tak kusangka kau berani melakukan hal seperti menguntit. Apa kau merasa perkataanku siang tadi hanya menakut-nakutimu? Atau kau benar-benar ingin telepon polisi untuk menangkapmu? Telepon polisi. Takut padamu. Aku dan dia adalah suami istri yang sah. Suami istri yang sah. Suyue, kau memang hebat. Begitu cepat membuat pria lain sangat setia padamu. Dia begitu melindungimu. Apakah sudah tidur dengannya? Lu Huai, jangan terlalu tak tahu malu. Kurasa perlu memberimu pelajaran. Sebenarnya harus bagaimana? Suyue, ketahuilah, kau hanya milikku. Aku pasti akan membuatmu kembali ke sisiku. Kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Selalu membuatmu melihat sisi memalukanku. Jangan berkata begitu. Jika dia mengganggumu lagi nanti, beritahuku. Aku pasti akan datang. Terima kasih. Tidak dulu, buruk. 2 grup lagi membatalkan kerjasama dengan kita. Apa katamu? Kamu bilang apa? Setelah Longteng dan Huyue, sudah ada 4 perusahaan yang membatalkan kerjasama. Kalau begini terus, operasional perusahaan kita akan bermasalah. Kenapa bisa begini? Sebelumnya semuanya berjalan lancar. Kenapa semuanya justru terjadi sekarang? Tahu tidak? Kenapa mereka menolak kerjasama? Katanya ada yang menyuruh mereka menghentikan kerjasama dengan kita. Ada yang ingin menjatuhkan aku. Mama, kita main mobil-mobilan ya. Baik, Mama temani kamu main. Menurutmu, bayi ini mirip aku atau mirip kamu? Lebih baik mirip kamu. Matanya besar. Lu Huai, kamu pergi kemana semalam? Telepon juga tidak diangkat. Kami, ibu dan anak, menunggumu semalaman.
Siapa yang menyuruhmu memanggilnya Mama? Mama Yei yang menyuruhku memanggil begitu. Lu Huai, kenapa kamu membentak Xingxin? Siapa yang mengizinkanmu bersikap seperti Nyonya Rumah? Nyonya Rumah di sini adalah Su Yue. Selamanya. Dia sudah mau bercerai denganmu, kamu masih... Aku tidak akan bercerai. Aku tidak mungkin bercerai dengannya. Sudah, jangan nangis. Ayo, main mobil-mobilan. Luhuai, aku menghadiri pemakaman hari ini. Melihat Su Yue di aula sebelah sepertinya sedang mengadakan pemakaman untuk seorang putri. Kalian berdua, kapan punya anak perempuan? Apa? Pemakaman? Apa? Pemakaman? Kamu yakin melihatnya dengan jelas? Benarkah itu Su Yue? Iya, aku melihatnya dengan jelas. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang dulu Su Yue melahirkan bayi yang sudah meninggal? Lalu pemakaman ini bagaimana? Lu Huai, aku sakit, lepaskan tanganku. Kamu terus membohongiku. Bukan begitu. Aku membohongimu apa? Waktu itu, rumah sakit bilang dia sudah tidak bernapas lagi, jadi diperlakukan sebagai bayi mati. Siapa sangka dia beruntung, dia hidup kembali. Waktu itu Xingxin sudah dirawat oleh Su Yue. Aku bisa apa lagi? Aku hanya bisa merawatnya. Kamu tahu, untuk anak ini, berapa banyak usaha yang sudah kucurahkan. Dia lemah untuk berobat. Berapa banyak uang yang sudah kukeluarkan. Aku tidak memberitahumu, karena takut kamu berpikir macam-macam. Apa ini juga salah? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Apa aku menyakitimu? Tadi, aku terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa. Yang penting kamu percaya padaku. Kamu temani Xingxin di rumah saja. Aku harus pergi ke pemakaman. Tunggu dulu. Tunggu, kamu pergi sendirian. Aku tidak tenang. Ku ikut denganmu saja. Kamu datang untuk apa? Keluar. Aku datang untuk mengantar anak perempuan kita. Tidak usah. Su Yue, bagaimanapun juga, ini adalah anak perempuan Tuan Lu. Ambil uang ini. Jangan biarkan anak perempuan kita pergi terlalu memprihatinkan. Apa maksudmu? Dengan uang ini, kamu ingin mengusirku? Apakah dengan uang bisa menghapus semua yang kalian lakukan pada anak perempuanku? Ku ini kasihan padamu. Takut kamu hidup susah setelah meninggalkanku. Setelah pemakaman selesai, pulanglah ke rumah. Lihat dirimu sekarang. Lu Huai, jangan berpura-pura lagi. Bersikap penuh kasih sayang. Aku muak melihatnya. Keluar. Kalian semua keluar dari sini. Pembunuh. Tidak pantas berdiri di sini. Su Yue, tenanglah. Keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia membunuh anak perempuan kita. Kamu masih membelanya. Dia sudah susah payah merawat anak perempuan kita selama bertahun-tahun. Meski tidak berjasa, dia sudah berusaha. Anak itu lemah. Ini semua takdir. Merawat? Dia menyiksa anak perempuanku seperti itu. Itu disebut merawat? Su Yue, aku tahu kamu sangat sedih kehilangan anak perempuanmu. Tetapi kamu tidak bisa seperti ini. Menuduh sembarangan. Kalian pasangan brengsek ini. Pergi dari sini. Su Yue, kamu... Apa yang kamu lakukan? Kalian. Ayah, berikan aku ponsel. Tarik semua dana. Aku ingin Lu Huai bangkrut sekarang juga. Halo, ada masalah besar. Keluarga Su menarik investasinya.
rantai pendanaan perusahaan kita akan benar-benar putus. Apa katamu? Kenapa keluarga Su tiba-tiba menarik investasi? Sebagai investor terbesar kita, hampir 80% dari perusahaan berasal dari keluarga Su. Sejak awal, 4 grup itu memutuskan kerjasama. Sampai sekarang, keluarga Su menarik investasi Pak Luh. Kita akan bangkrut. Wah, Luh, Anda baik-baik saja. Bangkrut? Siapa yang bermain di belakang layar? Kalau aku berhasil menemukannya, aku pasti tidak akan membiarkannya. Tidak baik. Sing Sin pingsan. Ayo. Sing Sin. Cucu kesayanganku. Kamu mau mengambil nyawa nenekmu ya? Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Kenapa dia belum juga sadar? Ini adalah efek samping serius setelah sumbangan sumsum tulang belakang. Saat ini, dia memerlukan obat khusus untuk sembuh. Kalau ada obat, pakai saja cepat. Uang bukan masalah. Agar lu mampu membayar. Dokter, uang bukan masalah. Cepat gunakan obatnya. Bukan saya tidak mau pakai. Saat ini obat ini tidak tersedia di dalam negeri. Ayo. Sing Sin. Sing Sin. Wei, cepat pikirkan cara. Anak kita tidak boleh kenapa-napa. Cari tahu di mana obat ini bisa ditemukan. Halo, sudah ketemu. Awalnya memang tidak ada di dalam negeri, tapi baru-baru ini grup Hi dan grup Su telah berhasil dikembangkan bersama. Grup Hi Jincha. Ya, dia orangnya. Hi Jincha. Obat ajaib telah berhasil dikembangkan. Kalau kamu begitu membenci Lu Huai, mengapa kamu menyelamatkan putranya? Anak itu tidak bersalah. Tidak perlu membawa kebencian orang dewasa. Mengenai anak, hanya membuat perusahaan Lu Huai bangkrut. Jauh dari cukup. Aku akan menggunakan obat ini untuk membuat Lu Huai tidak memiliki apa-apa. Aku telah menyelidiki Lu Huai dan Ye Xia. Kamu pasti juga ingin tahu kabar ini. Lu Xingxin ternyata bukan putra kandung Lu Huai. Ternyata Ye Xia jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Wanita ini demi uang bisa melakukan apa saja. Wanita ini demi uang bisa melakukan apa saja. Tuan Lu, ada apa mencari saya? Aku bicara langsung. Di tanganmu. Obat untuk mengobati efek samping tulang belakang. Sangat kebutuhkan. Sebutkan harganya. Kamu berencana membuatnya membayar berapa untuk obat ini? 300 juta. Sekarang kamu sudah menarik investasi. Dia seharusnya tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, kan? Ya, jika Lu Huai ingin menyelamatkan putranya, dia akan menjual semua aset yang dimilikinya. Tujuanku adalah membuat Lu Huai benar-benar tidak memiliki apa-apa. Mengerti. Baiklah, 300 juta. 300 juta? Hi Jinchen, lebih baik kamu merampok. Tuan Lu, sekarang hanya aku yang memiliki obat ini. Harga ini cukup masuk akal, kan? Kamu? Bukan. Bagaimana, nak? Huai, bagaimana? Obatnya sudah dapat. Obatnya ada. Tapi dia minta 3 miliar. Apa? 3 miliar? Dia gila. Cuma obat saja? Mana mungkin minta 3 miliar? Huai, tidak ada cara untuk bernegosiasi lagi. 3 miliar, itu terlalu banyak. Nah, ibu tahu ini jumlah yang tidak sedikit. Tapi Sinsin adalah satu-satunya penerus keluarga kita. Harus diselamatkan. Sekarang, aku tidak punya uang sebanyak itu. Boh, perusahaan bangkrut?
Bu, kenapa Bu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bangkrut? Lalu, bagaimana dengan sin-sin kita? Hanya bisa menjual harta untuk mengumpulkan uang. Rumah ini atas namamu. Juga harus dijual. Tapi, ini milikku. Milikmu apa? Ini pemberian anakku padamu. Sin-sin belum tentu selamat. Kau masih ibunya tidak. Aku tidak bilang tidak mau menyelamatkannya. Tapi meski diselamatkan, Sin-sin juga harus ikut kita hidup susah. Lalu menurutmu harus bagaimana? Aku... Aku akan segera menyiapkan 3 miliar itu. Uang itu nanti akan langsung ditransfer ke rekeningmu. Tidak, obat itu kita kembangkan bersama. Kita bagi hasil sesuai proporsi. Aku hanya ingin Lu Huai kehilangan segalanya. Kamu tahu, aku membantumu bukan untuk uang. Seperti yang pernah aku katakan, aku menunggu sebuah kesempatan, menunggumu untuk melihatku kembali. Kamu tahu, aku sedang tidak punya mood untuk memikirkan ini. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Saat ini, aku hanya punya 1 sampel. Transaksi di tempat. 3 hari lagi di peluncuran obat baru. Bahkan jika semua aset ini dijual, tidak akan cukup untuk 300 juta. Bagaimana ini harus diselesaikan? Mungkinkah aku benar-benar harus memohon pada He Jin-chen? Bukankah ini direktur Lu? Masuk dengan pakaian secompang camping ini. Kalau bukan kamu yang bilang, aku kira pemulung yang masuk. Bagaimana? Saat dulu merebut sumber daya kami. Sikap moyangku itu kemana? Sekarang kenapa bisa membuat dirimu sendiri begitu terpuruk? Katanya, hari ini bukan hanya peluncuran obat baru, tapi juga akan diumumkan penerus grup Su. Benar sekali. Penerus ini tersembunyi sangat dalam. Hari ini akhirnya bisa melihatnya. Orang dari grup Su juga datang. Aku harus mencari cara untuk menarik kembali investasi. Selamat, Direktur Hei. Berhasil mengembangkan obat satu-satunya di dalam negeri. Benar-benar mendapatkan nama dan keuntungan. Terlalu berlebihan. Ini bukan prestasiku sendiri. Kalau bukan karena bantuan grup Su, aku sendiri tidak akan bisa menyelesaikannya. Su Yue sekarang sangat bersinar. Hubungan Su Yue dengan He Jin-chen begitu dekat. Bukankah ini berarti dia tidak menganggapmu penting? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Sin-sin sekarang nyawanya di ujung tanduk, tapi kamu malah bisa tertawa-tawa di sini. Urusanku dengan anakmu. Toh kamu sudah membesarkannya selama ini. Apakah tidak ada sedikit pun perasaan? Lu Huai, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Tidak ada hubungan apapun di antara kita. Kita belum bercerai. Kamu dan aku, si suami istri secara hukum. Kamu setiap hari bergaul dengan wanita yang sudah bersuami. Kamu tidak takut merusak reputasimu sendiri? Itu masih lebih baik daripada orang yang merusak keluarga orang lain. Kamu? Apakah kamu bersamanya hanya untuk membuatku kesal? Asalkan kamu kembali kepadaku, aku bisa mengabaikan semua ini. Mengabaikan? Lu Huai. Tidakkah kamu merasa ucapanmu ini sangat konyol? Lihatlah dirimu sekarang ini. Apa Mus? Oh, bukan karena ada orang yang menjatuhkan di belakang. Bagaimana mungkin aku kehilangan investasi grup Su dan bangkrut? Para tamu yang terhormat, mohon tenang. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan dari grup Hei dan grup Su untuk naik ke panggung. Datang. Hasilnya akan diungkap. Ya. Su Yue, apa hubungannya dia naik panggung denganmu? Kamu malu-maluin siapa? Kita lihat siapa yang sebenarnya akan dipermalukan. Selamat datang di konferensi pers peluncuran obat baru hari ini.
Obat ini dikhususkan untuk mengobati efek samping transplantasi sumsum tulang belakang. Saat ini, hanya ada satu sampel di dalam negeri. Woi, obatnya! Aku tahu. Aku akan memohon kepada Hejinchen untuk memberikan obatnya kepada kita dulu. Pengembangan obat ini berkat kerja sama dengan Grup Su. Di sini, dengan bangga saya perkenalkan, mitra kerja saya, putri dari Grup Su yang juga calon penerus. Grup Su, dan terlebih lagi, pahlawan inti. Dalam pengembangan obat baru kali ini, Ibu Su Yue. Apa? Tidak mungkin. Su Yue adalah putri keluarga Su, pewaris grup Su. Apa-apaan ini? Ternyata Su Yue adalah pewaris grup Su. Su Yue, apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan padaku dengan jelas. Jelaskan, Lu Huai. Lihat baik-baik, aku yang sekarang. Bukan lagi istri yang tidak berguna, yang bergantung padamu. Ya. Pembatalan kerja sama grup sebelumnya, dan penarikan investasi. Semuanya atas perintahku, karena semua ini adalah pemberian dariku untukmu. Semua sumber daya, kerjasama, dan investasi. Semuanya darimu. Ayue, aku mendapat investasi dari grup Su. Tapi grup Su yang sebesar ini, bagaimana bisa tiba-tiba berinvestasi di perusahaan kecilku? Pasti karena Ahuaiku punya potensi, grup Su melihatmu, baru mau berinvestasi padamu. Aku kira grup Su melihat potensiku. Ternyata selama bertahun-tahun ini, semua pencapaian ini karena dirimu. Awalnya aku ingin menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan grup Su kepadamu, tapi kau malah berselingkuh. Menukar anakku, membuat anakku disiksa sampai mati. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bagaimana semua ini bisa berubah seperti sekarang? Rupanya, selama ini hanya hidup mengandalkan istri. Grup lu yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Kukira kuda hitam bisnis. Istrinya putri grup Su masih cari selingkuhan. Sungguh tidak tahu beruntungnya. Tolonglah, bersyukurlah. Bagaimana ini? Tadinya aku pikir masih ada kesempatan untuk mendapatkan kembali investasi dari keluarga Su. Tapi sekarang, oh ya, aku dan Su Yue belum bercerai. Asalkan aku bisa membujuknya pulang, maka keluarga Su akan menjadi milikku. Dan aku masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Ayue, aku tahu aku salah. Kembalilah, ya. Aku janji, aku tidak akan berhubungan lagi dengan Yesia di masa depan. Aku hanya akan baik padamu saja. Boleh tidak? Lu Huai, bagaimana bisa kau memperlakukan aku seperti ini? Sekarang ngomong gini buat apa? Jangan kira hal-hal yang kalian lakukan dulu bisa kulupakan hanya karena ucapanmu yang ringan ini. Ayue, aku yang salah. Aku yang terpengaruh. Semua salahku. Lagi pula, aku sudah memisahkan Xin selama bertahun-tahun. Pasti sudah ada rasa sayang, kan? Kau tega melihat dia kehilangan ibunya. Xin adalah anakku, bukan anak Su Yue. Diam kau. Ayue, berikan obatnya dulu padaku. Aku akan pulang untuk mengumpulkan uang. Setelah Xin sembuh, kita bertiga hidup bahagia bersama. Ya? Lu Huai, dasar kau tak tahu malu. Sampai sekarang, kau masih membelenggu aku secara moral? Jangan lupa, dulu kau menukar anak perempuan dan disiksa mati oleh wanita ini. Aku benci kalian berdua sampai mati. Bagaimana bisa? Xia bilang, itu karena anaknya lemah. Lihat baik-baik. Kau demi anak laki-laki membunuh anak perempuanku. Tapi apa kau yakin dia benar-benar anakmu? Su Yue, kalau Xin bukan anakku, lalu anak siapa? Kamu lihat sendiri. Anak yang sangat kamu perhatikan itu, siapa tahu itu Yesha, yang lahir dari lelaki liar. Kamu sudah ditipu. Masih saja sombong. Demi anak haram seperti ini, kamu hancurkan pernikahan kita. Bunuh anak perempuan kita. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sayang,
benar? Hah? Katakan padaku. Apakah Xingxin benar-benar anakku? Katakanlah. Lu Huai, lepaskan aku. Bukan seperti itu aku. Perempuan, aku bunuh kamu. Lepaskan aku. Tahan dia. Lu Huai, bagaimana rasanya mengetahui anak yang kamu sayangi selama bertahun-tahun ini bukan anak kandungmu sendiri? Penderitaan yang kualami dulu, kamu harus alami juga. Lu Huai, kamu bunuh anak perempuan kandungmu sendiri. Demi anak yang tidak memiliki sedikit pun hubungan darah. Ini, jual semua hartamu. Bagaimana? Rasanya enak kan? Anak itu bukan anakku. Anak perempuan juga sudah meninggal. Uang pun habis. Semuanya hilang. Obatnya untukmu. Selamatkan sendiri anakmu itu. Selamatkan apa? Anak haram itu toh bukan anakku. Lebih baik dia mati. Anakku sendiri. Aku yang akan selamatkan. Tuan Lu Huai, Nyonya Yixia. Kami menerima laporan. Anda diduga terlibat konspirasi, menukar bayi dan penipuan medis, serta penganiayaan anak. Mohon ikut kami untuk pemeriksaan. Lepaskan aku. Aku tidak tahu. Ini semua bukan perbuatanku. Obat. Aku harus selamatkan anakku. Lepaskan aku. Suyue, aku benar-benar tahu salahku. Aku telah dibutakan oleh wanita itu. Mengingat kita pernah menjadi suami istri. Kita pernah sangat mencintai. Tolong, maafkan aku ya. Jangan biarkan dia menangkapku dulu. Ya? Suami istri, mencintai. Saat kau membunuh putri kita, hubungan kita sudah putus total. Lu Huai, karma sudah datang untukmu. Ayo. Sepatutnya. Semuanya sudah berakhir. Tenang saja. Aku akan mengatur orang untuk mengirim obatnya. Anak itu akan baik-baik saja. Ya, semuanya sudah berakhir. Setelah proses perceraian selesai, aku akan benar-benar bebas. Suyue, biarkan aku merawatmu. Beri aku satu kesempatan. Ini juga kesempatan untukmu memulai dari awal. Terima kasih, Cincin. Tapi aku sekarang tidak punya mood untuk memikirkan hal ini. Urusan masa depan. Nanti saja dibicarakan. Sekarang, aku hanya ingin membuka hari esok yang menjadi milikku sendiri.